Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiani dari jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan materi tentang diksi. Dalam materi diksi ini terdapat beberapa bagian yang akan saya bahas nantinya. Di antaranya itu tentang pengertian diksi menurut para ahli, jenis diksi, fungsi diksi, contoh serta syarat diksi. Kemudian baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian diksi. Nah, jadi apa sih diksi itu? Jadi pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat atau selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Adapun juga keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Nah, itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Karena dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiensi dapat dengan mudah memahami maksud seorang pembicara. Adapun juga pengertian diksi menurut dari beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Harimurti. Jadi menurut Harimurti itu diksi adalah pilihan kata atau kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum ataupun dalam mengarang. Kemudian yang ketiga yang kedua menurut Goris Kraf. Jadi menurut Goris Kraf itu definisi diksi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu diksi adalah kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan atau mengungkapkan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Kemudian yang bagian yang kedua itu diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, para pendengar atau pembaca. Kemudian yang ketiga itu menurut Mansuruddin. Nah, jadi menurut Mansuruddin itu diksi itu adalah pilihan kata atau pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Jadi pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tempat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Kemudian yang keempat menurut Widya Martaya. Jadi menurut Widya Martaya, diksi adalah pilihan kata atau kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Kemudian yang kelima menurut Endre. Pengertian diksi menurut Endre itu mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Kemudian yang terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata.
Itu tadi pengertian diksi dari menurut beberapa ahli. Kemudian saya juga akan menjelaskan yang ketiga tentang fungsi diksi. Jadi fungsi diksi itu adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikannya. Nah, diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu kalimat yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut. Nah, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Nah, adapun juga fungsi diksi secara umum diantaranya yang adalah yang pertama, membantu audiens atau pembaca untuk mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Kemudian yang kedua, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Nah, kemudian bagian yang keempat ada jenis-jenis diksi dan contohnya. Nah, secara umum diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan berdasarkan leksikal. Nah, saya akan membahas yang pertama, berdasarkan maknanya. Jadi diksi berdasarkan maknanya itu juga terbagi dua, yaitu makna denotatif dan konotatif. Nah, saya akan membahas tentang denotatif dulu. Jadi yang dimaksud dengan denotatif itu adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat, tetapi tidak sesuai dengan maknanya. Maksudnya denotatif ini nah, yang pertama itu adalah makna denotatif. Jadi denotatif itu yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Nah, ini beberapa contoh dari kalimat denotatif. Yang pertama itu, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Nah, itu tentang makna denotatif. Jadi makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya sama dengan suatu kata atau kalimatnya. Kemudian yang kedua itu makna konotatif. Nah, kalau makna konotatif ini adalah suatu kata atau kalimat yang memiliki arti tetapi bukan yang sebenarnya dengan maksudnya konotatif ini. Nah, jadi konotatif ini adalah suatu kata atau kalimat yang memiliki arti tetapi bukan yang sebenarnya. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kemudian yang kedua, Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Nah, di sini dari kalimat membanting tulang dan kutu buku. Nah, ini adalah suatu kata atau kalimat yang memiliki arti tetapi bukan yang sebenarnya. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua itu tentang diksi berdasarkan leksikal. Nah, dalam diksi berdasarkan leksikal ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu tentang sinonim. Nah, kita semua tahu apa itu sinonim. Kita semua sering mendengar apa itu sinonim. Nah, jadi sinonim itu adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan lain, atau biasa kita sering sebut sebagai persamaan kata. Nah, jadi sinonim ini terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama, bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, kemudian lezat sama dengan enak. Nah, dan juga terdapat banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua itu tentang antonim. Nah, kita di sini juga tahu apa itu antonim kan? Jadi antonim itu adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan atau biasa kita sering sebut sebagai lawan kata. Nah,
Contohnya itu naik, turun, besar, antonimnya kecil, jauh, antonimnya dekat, kemudian banyak, antonimnya sedikit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tentang homonim. Nah, homonim ini adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat penuh malam ini. Contoh kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, pada kata bulan, pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, walaupun ejaan dan katanya itu sama. Kemudian yang keempat itu ada homofon. Nah, pada homofon ini juga ada homofon ini disebut sebagai kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun ini lafalnya yang sama. Contohnya itu yang pertama, Anton menabung uang di bank. Kemudian contoh yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Nah, dari kata bank dengan bank, pada kalimat tersebut memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya pun berbeda. Nah, ini yang dimaksud sebagai homofon. Kemudian yang kelima tentang homograf. Nah, homograf itu adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Nah, tadi yang homofon itu lafalnya yang sama, sekarang ejaannya yang sama. Jadi contohnya itu yang pertama tentang makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Kemudian contoh yang kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Nah, kata tahu pada kalimat di atas nah, kata tahu pada kalimat tersebut ejaannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan homograf. Kemudian yang terakhir tentang polisemi. Jadi polisemi itu adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Misalnya yang pertama contoh kalimatnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Kemudian contoh kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Nah, dari kata tersebut, kata bunga pada kalimatnya pun ejaannya sama, tetapi maknanya berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan polisemi. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila belum sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.